Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Sanjaya dengan NIM 190303771. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang cinta dan fakta gerakan Muhammadiyah dulu, kini, dan esok. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan 3 materi pembahasan. Yang pertama yaitu cinta dan gerakan Muhammadiyah pada masa lampau. Yang kedua yaitu cinta gerakan Muhammadiyah di masa kini. Dan yang terakhir yaitu gerakan untuk Muhammadiyah di masa depan. Kita masuk materi yang pertama yaitu cinta dan gerakan Muhammadiyah masa lampau. Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 8 November 1912 Masehi atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah secara bahasa berasal dari kata Muhammad dan Iyah. Muhammadiyah diambil dari kata Nabi Muhammad SAW, sedangkan Iyah berarti pengikut. Jadi secara bahasa Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah secara istilah adalah sebuah organisasi Islam bergerak dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Juga sebagai organisasi Islam yang menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar organisasi dan sebagai pedoman dalam pergerakannya. Slide yang kedua, faktor berdirinya Muhammadiyah. Kemajuan umat Islam di Indonesia tidak lepas dari peran tokoh dan berbagai organisasi keislaman yang secara aktif melakukan kegiatan amal usaha di bidang agama, pendidikan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Kolonialisme di bidang kehidupan masyarakat dalam masyarakat tradisional merupakan faktor pendorong yang dominan bagi lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Masyarakat kolonial yang eksploratif dan pengusaha yang opresif dianggap sebagai bidang keladi bagi kemiskinan dan keterbelakangan yang melilit kehidupan masyarakat. Kemiskinan dan keterbelakangan menimbulkan berbagai penyakit masyarakat seperti bid'ah, tahayul, kufrat, serta perilaku yang bertentangan dengan agama Islam. Faktor berdirinya Muhammadiyah dibagi menjadi 2, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah berupa kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, yaitu keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Didirikannya Muhammadiyah dengan maksud untuk mengembalikan umat yang telah menyimpang dari ajaran Islam untuk kembali kepada ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Faktor objektif dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri dan tercermin dalam 2 hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan. Pada saat itu terdapat ketidakmurnian ajaran Islam karena umat Islam berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Munculnya sikap cuek dan masa bodoh terhadap urusan dunia, tidak efektifnya lembaga pendidikan, serta lemahnya ukhuwah dan fatmi kelompok. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh masyarakat Indonesia. Pada saat itu Indonesia sedang mengalami gerak krisisnya oleh Belanda, penetrasi oleh bangsa Eropa, pengaruh dalam dunia Islam di Indonesia tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya lanjut materi yang kedua, yaitu cinta dan gerakan Muhammadiyah masa kini.
Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga mewujudkan masyarakat Islam yang benar-benar dengan melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, sehingga menjadi rahmat lil alamin bagi umat bangsa dan dunia. Amal usaha Muhammadiyah yaitu dalam bidang pendidikan merupakan bidang yang cepat berkembang karena sejak awal berdirinya Muhammadiyah memang menjadikan pendidikan sebagai jalur perjuangan bangsa. Pendidikan yang dirintis Muhammadiyah dalam pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu perpaduan sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Untuk mewujudkan riset dan pendidikan itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa sekolah-sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, mendirikan madrasah atau pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum, dan mendirikan perguruan tinggi. Menurut data yang dirilis situs muhammadiyah.or.id, jumlah lembaga pendidikan yang dikelola Muhammadiyah terdiri dari SD atau MI sebanyak 2.604, SMP atau MTS sebanyak 1.772, dan SMA, SMK, dan atau MA sebanyak 1.143, perguruan tinggi sebanyak 172, terbesar di seluruh Indonesia. 2. Peran Muhammadiyah dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adalah Muhammadiyah menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelas 2FA. Amal usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam bidang ini antara lain menyalurkan dan membagi zakat fitrah, mendiri panti asuhan, panti miskin dan panti jompo, pendirian balai kesehatan, rumah sakit, rumah bersalin, klinik, dan apotik. 3. Amal usaha Muhammadiyah dalam bidang ekonomi dan keuangan bertujuan untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam serta untuk meningkatkan pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha di bidang ini meliputi BPR, BMT, koperasi, biro perjalanan, dan lain-lain. Slide ketiga, harapan untuk Muhammadiyah di masa depan. Harapan dari saya pribadi untuk Muhammadiyah yaitu saya ingin Muhammadiyah dapat terus melaksanakan gerakan-gerakan pembaharuan yang membawa umat Islam menjadi umat yang cerdas, modern, dan berkemajuan serta membawa umat Islam pada pencerahan dan kemaslahatan hidup di era globalisasi dan digitalisasi saat ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, saya juga ingin Muhammadiyah dapat terus melakukan peningkatan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha ke dalam seluruh jaringan masyarakat, selalu menjadi pelopor dalam hal-hal positif, dan mencetak kader-kader serta pimpinan yang bermanfaat untuk bangsa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.